Mufidayanti, Ibu Dr. Hajah Kurniasih Mufidayanti. Beliau adalah anggota Komisi 9 DPR RI periode 2019-2024, Dapil Jakarta II, meliputi luar negeri, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera. Pendidikan beliau adalah dilaksanakan di Pekalongan, SMA 1 Pekalongan, kemudian S1 Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Jakarta, S2 dan S3 di Administrasi Publik Universitas Indonesia. Aktivitas beliau selama ini adalah praktisi pendidikan, pemerhati ketahanan keluarga, kemudian dosen kebijakan publik, dan sahabat pelajar mahasiswa. Beliau juga aktif di berbagai ormas, tergabung di dalam anggota Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Pusat tahun 95 sampai sekarang, sebagai Sekretaris Keputrian Yayasan Al-Hikmah Jakarta 95 sampai 2000, kemudian sebagai Sekretaris Bidang Kewanitaan DPD Partai Keadilan Jakarta Selatan tahun 2003, bidang kewanitaan DPP Partai Keadilan Sejahtera sampai tahun 2014, dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Bidang BPPN DPP Partai Keadilan Sejahtera dari 2015 sampai sekarang. Alhamdulillah kita sampai kepada pemateri yang ketiga, Ibu Fida. Silakan Ibu untuk menyampaikan sama testimoni pengalaman Ibu, sepak terjang Ibu selama sebagai anggota legislatif baik di tingkat di DKI maupun di pusat, dan peran-peran politik yang pernah Ibu jalankan, dan bagaimana tantangan yang terjadi ketika Ibu terlibat langsung di dalam lingkaran kekuasaan dan legislatif. Silakan Ibu Fida. Waktunya sama 20 menit, nanti disusul dengan tanya jawab. Ya, terima kasih banyak Bu Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunda Marfuah, kangen banget ya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa kopi darat. Alhamdulillah Mbak Fida. Ya, saya mohon izin sudah dalam perjalanan karena di jadwal itu kan jam rencananya cuma sampai jam berapa ya saya ngisinya ya. Iya, mohon maaf Mbak Fida ini. Ya, Bapak saya paham, Iya, saya iya. ngikutin aja, tapi mohon izin ini sambil di jalan karena ada acara offline terbatas di Senayan, jadi saya sambil perjalanan ke Senayan. Lanjut. Baik, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya cintai dan saya rindukan, ini saya manggilnya Yunda aja. Yunda Dr. Andes Hajah Marfuah Mustafa MPD, Ketua Umum PP Wanita Islam, juga sahabat lama ini Dr. Hani Pujiati, ya Ibu Dr. Hani Pujiati, Sekretaris Umum PP Wanita Islam, juga seluruh jajaran PP Pengurus Wanita Islam, dan juga PW ya, ada pengurus wilayah juga yang semua hadir di sini, semua keluarga besar wanita Islam. Juga yang saya hormati guru saya, bunda saya adalah Ibu Dr. Anda Wiryani CMSI, dan juga Pak Gubernur ya, Pak Gubernur Sumbar ya, Prof. Dr. Irwan Prayitno, dan seluruh peserta pada pertemuan pada hari ini. Bentar saya ganti virtual background-nya yang non aja. Nah, ya terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsir. Masya Allah, ini anugerah besar ya, saya mendapatkan kesempatan bisa bersilaturahim dengan orang-orang hebat, perempuan-perempuan mukmin yang perjuangannya luar biasa. Wanita Islam adalah sebuah legendaris organisasi yang sangat luar biasa perjuangannya dan sudah menghasilkan banyak sekali kontribusi-kontribusinya dalam pembangunan umat dan bangsa, saya kira ya. Dan di bawah kepemimpinan Yunda Marfuah ini saya juga mengikuti ya, walaupun tidak aktif tapi mengikuti program-program dan kegiatan-kegiatannya, karena banyak ya kader-kader PKS juga yang terlibat di dalam pengurus wanita Islam PWI ini. Bu Marfuah, Bu Hanif, dan ibu-ibu semua, saya mohon izin share screen, boleh dikasih izin share screen, berbagi cerita saja, dan saya mungkin sangat pendek saja, lebih banyak mungkin kita berbincang-bincang. Mohon izin dikasih share screen mungkin oleh co-host.
Udah ya? Iya. Ya. Eh, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita memiliki tantangan kebangsaan yang sangat luar biasa saat ini. Ya, sejak tahun 2001 TAP MPR ini sudah menyatakan tentang tantangan kebangsaan dan sampai sekarang tantangan kebangsaan ini masih ada di sekitar kita. Ada dua tantangan besar, internal dan eksternal. Untuk tantangan internal masih lemah ya kita penghayatan dan pengamalan agama, nilai-nilai agama, dan saya kira wanita Islam punya peran yang sangat strategis sekali dan luar biasa di dalam penguatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Islam ya, supaya munculnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama ini tidak sempit ya. Tadi udah banyak sekali wacananya dibangun oleh Mbak Wi ya, kemudian juga oleh Prof Irwan, itu luar biasa. Itu adalah penterjemahan, pentafsiran nilai-nilai Islam tentang peran perempuan dalam politik yang sangat luas, tidak keliru dan tidak sempit, tapi pada kenyataannya masih terjadi pemahaman yang keliru dan sempit. Juga masih terjadi pengabaian otonomi daerah. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Ciptaker yang sudah disahkan, itu kita seperti kembali lagi kepada model pemerintahan sentralisasi. Banyak wewenang daerah yang dipangkas, yang dipotong, yang semuanya kembali kepada pusat. Dan persoalan yang berikutnya, tantangan berikutnya adalah kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan. Luar biasa ya PWI dari ujung Sabang sampai Merauke, semuanya ada memiliki dengan keragaman kebinekaan dan kemajemukan, tetapi semua bisa bersatu memiliki visi yang besar untuk perjuangan perempuan Indonesia, itu sangat luar biasa. Saya apresiasi banget buat Yunda. Kemudian keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin dan tokoh bangsa. Kita sekarang ini sedang sering menyaksikan bagaimana sering adanya kontroversi, pandangan, pendapat, kebijakan yang saling overlap, yang kemudian juga sering menimbulkan kegelisahan dan kecemasan dari masyarakat. Juga penegakan hukum yang belum optimal, ini masih harus ditingkatkan. Di yang lain ada tantangan eksternal, globalisasi dan kapitalisme. Dua ini masih menjadi dua tantangan besar yang harus kita hadapi. Wabil khusus perjuangan wanita Islam pasti semua juga dalam rangka untuk menghadapi globalisasi dan kapitalisme. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, apa yang sudah kita lakukan, khususnya kami bersyukur dan berterima kasih kepada PWI ya, mungkin karena support dari PWI juga, dari kader-kader PWI juga yang sudah mensupport kami, sehingga kami untuk periode ini dari fraksi PKS di DPR RI ada 8 perempuan ya, alhamdulillah. Dari 1 perempuan menjadi 8 perempuan. Ada Bu Ledia Hanifah yang sudah beberapa periode dan periode kemarin sendirian di sana. Kemudian ada Bu Nevi, istri dari Pak Gubernur tadi ya, beliau juga sekarang masuk. Kemudian ada Bu Neti Prasetyani ya sebagai istri Gubernur Jawa Barat juga, istri Kang Aher masuk ya. Kemudian juga ada Ibu Saadia Uluputi dari Maluku Utara, ada Bu Sakinah dari Sulawesi, ada Bu Nur Azizah ya dari Depok ya, dan juga ada Bu Anis Biarwati dari Jakarta dan ada saya dari Jakarta. Apa yang menjadi kami semangat, Bu? Coba, Bu. Yang menjadi semangat ini adalah perintah Allah dalam surat Al-Imran ayat 104 ini. Ini benar-benar menjadi landasan buat kami untuk berjuang, untuk bergerak. Ya. Bagaimana kita sudah diperintahkan, Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Ya. Dan hendaklah kita harus menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Karena itulah kita mau berjuang ya, walaupun pada saat perjuangan, tadi kata Mbak Hani, bagaimana perjuangan kita pada saat kampanye itu luar biasa. Jatuh bangun, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Karena memang tadi yang disebutkan oleh Yunda Marfuah, money politik itu adalah satu kenyataan yang harus kita hadapi. Kita harus berhadapan dengan uang yang beredar yang unlimited, apalagi dapil saya dapilnya mencakup luar negeri ya, yang pencoblosannya itu fiktif ya, yang sama-sama ibu-ibu tahu karungan suara dari Malaysia sudah dicoblosin semua itu ditemukan. Jadi betapa berat memang perjuangannya, tapi karena kita ingin fastabiqul khairat dan kita ingin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya, maka inilah yang menjadi semangat. Juga tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Wiryaningsih ya, bagaimana kita ini laki-laki dan perempuan ini harus saling tolong-menolong di dalam memperjuangkan agamanya, dan juga perintah Allah intan surullaha yansurkum,
bagaimana kita diminta untuk menolong, diperintahkan untuk menolong agama Allah, itu menjadi landasan utama kita. Juga yang menjadi semangat buat kami dalam perjuangan adalah banyaknya tokoh-tokoh perempuan mukmin sebagai qudwatuna. Tadi Mbak Wi juga sudah banyak memberikan kisah ya bagaimana tokoh-tokoh perempuan dulu pada zaman Rasulullah telah banyak berjuang. Ada Bunda Khadijah ya, ada Bunda Aisyah, ada Fatimah, ada Nusaibah binti Ka'ab, ada Khawlah binti Azur, ada Robi'ah al-Adawiyah, dan ada banyak sekali pejuang-pejuang perempuan pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yang bisa menjadi semangat buat kita, menjadi qudwah buat kita bagaimana mereka berjuang. Tidak hanya untuk sekedar mewakili aspirasi perempuan, tidak, tetapi berjuang untuk secara umum kemaslahatan di muka bumi ini. Sebagaimana tadi Prof. Irwan juga menyampaikan, ya kita tidak sempit, tidak hanya memperjuangkan aspirasi perempuan, tapi kita juga ingin berjuang untuk semuanya. Sebagaimana perjuangan Nusaibah ini dan Khawlah binti Azuri terkenal membela Rasulullah gitu ya, bahkan menjadi benteng Rasulullah, menjadi perisai Rasulullah. Nah, apa yang sudah kita lakukan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita berusaha berjuang. Sudah 1 tahun kami di DPR RI. Kalau saya sebelumnya di DPRD Provinsi DKI Jakarta, juga banyak perjuangan-perjuangan yang sudah kita lakukan. Dan di DPR RI sudah 1 tahun yang sudah kita lakukan adalah mengawal kebijakan pro rakyat dan umat. Ya, artinya kita berjuang secara luas karena memang perintahnya adalah berjuang untuk amar ma'ruf nahi mungkar tadi, untuk semua hal gitu ya. Kita telah mengawal bagaimana rancangan Undang-Undang Ciptaker ini, walaupun sudah menjadi Undang-Undang Ciptaker, tapi kami tetap konsisten menolak karena melihat begitu banyaknya kemuzaratan yang ada di dalam isi dari RUU Ciptaker pada saat dibahas kemarin. Kemudian kita juga sedang mendorong dan mengawal mensupport Ibu Ledia Hanifah dan Ibu Neti Prasetyani, kemudian ada dari PAN dan dari P3, ya, yang mengusulkan inisiatif dari anggota itu adalah rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Yang saya rasa ini rancangan undang-undang yang perlu disupport oleh seluruh elemen umat dan juga seluruh elemen keluarga, seluruh elemen bangsa, karena dengan keluarga yang berkualitas akan terbangun bangsa yang berkualitas. Dengan ketahanan keluarga yang baik, maka akan terbangun ketahanan negara yang baik. Ketahanan nasional, ketahanan bangsa itu akan terbangun. Karenanya rancangan undang-undang ini sangat penting. Dan mungkin persepsi yang selama ini diterima oleh sebagian besar masyarakat, ngapain sih usul undang-undang yang mengatur intervensi urusan keluarga. Sekarang konten dari RUU Ketahanan Keluarga itu sudah sangat luas sekali dan tidak mengurusi urusan-urusan intervensi di domestik dalam keluarga, tapi justru lebih kepada bagaimana membangun kualitas keluarga-keluarga Indonesia supaya terbentuk masyarakat yang berkualitas dan bangsa yang berkualitas. Kemudian kita juga sedang mengawal rancangan undang-undang usul inisiatif dari DPR RI, yaitu perlindungan ulama dan tokoh agama. Kita sama-sama melihat begitu banyak ya kisah kasus-kasus ya pelecehan terhadap tokoh agama, terhadap ulama gitu ya. Ada ulama ditusuk, ada ulama dizolimin gitu ya. Karenanya kita ingin ada undang-undang yang memberikan perlindungan kepada ulama dan tokoh agama. Nah, saya ditugaskan dan diamanahkan oleh fraksi PKS di Komisi 9, Yunda Marfuah. Jadi banyak berinteraksi dengan isu-isu kesehatan, isu-isu tenaga kerjaan gitu ya. Dan yang sedang kita kawal saat ini adalah kebijakan menurunkan angka stunting. Ya, ini sangat memprihatinkan. Angka kasus stunting di Indonesia saat ini masih sangat tinggi. Bahkan masuk dalam 5 besar di Asia. Kita bahkan di atas angka toleransi WHO. WHO cuma kasih toleransi 20%, kita sudah di atas 20%, yaitu 27,67%. Kita juga mengawal kebijakan menurunkan angka gizi buruk. Ya, ternyata Indonesia yang kaya raya, gemah ripah lojinawi kan seolah-olah kayak gitu ya. Sebenarnya negara kita ini kaya sekali, tetapi ternyata masih banyak angka gizi buruk. Sekurang-kurangnya 2 juta anak Indonesia menderita gizi buruk. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Saya kira wanita Islam kalau berperan di angka stunting, angka gizi buruk ini juga sangat baik. Ya, sekurang-kurangnya apa yang bisa kita bantu untuk masyarakat. UNICEF bahkan khawatir akan meningkat 15% angka gizi buruk ini kalau tidak ada intervensi atau tindakan yang diberikan oleh pemerintah secara signifikan.
Kemudian kita juga sedang mengawal kebijakan menekan angka kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi, Bu. Ya. Kondisi saat ini angka kematian ibu sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Ya. Nah, artinya dari 100.000 angka kematian ini yang bayi ini, maaf hampir salah ini bukan per 100.000 per kelahiran hidup, ini yang yang 300.000 dari, saya lupa nih angkanya, tapi 305.000 lah ya, intinya seperti itu. Nah, kalau angka kematian bayi itu 24 per 1.000 kelahiran hidup. Ya, ini data 2017. Kemudian kita juga sedang mengawal kebijakan remaja sehat ya, karena ini dikelola oleh BKKBN. Kami bermitra dengan BKKBN. Ibu-ibu, ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Kehamilan di luar nikah naik minimal 500 kasus setiap tahun. Na'udzubillah min dalik gitu ya. Bahkan pengguna alat kontrasepsi di kalangan remaja itu paling tinggi persentasenya, lebih dari 70%. Mengerikan. Ya, kenapa? Karena semua dijual bebas dan tidak ada batasan umur untuk membelinya. Ya, apalagi kalau udah momen-momen tahun baru, momen-momen liburan yang panjang, itu na'udzubillah min dalik. Ini angka-angka yang sangat mengerikan dan butuh peran perempuan di dalam politik. Begitu juga kita sedang mengawal kebijakan Indonesia Sehat. Iuran BPJS Kesehatan yang terus-menerus naik. Per Januari akan naik untuk yang kelas 3 naik 7.000, Bu. Siap-siap. Kita sudah berteriak, kita sudah memperjuangkan ya. Yang tadinya naik tinggi akhirnya di titik tengahnya naik 7.000. Tapi kita akan menuntut adanya peningkatan Yankes, pelayanan kesehatan. Kita juga menuntut adanya kenaikan kualitas Fasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, banyak sekali klinik-klinik ya bersalin, kemudian klinik-klinik kecil yang dikelola oleh masyarakat ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Juga yang saat ini sedang ramai vaksin ya Bu ya. Vaksin untuk COVID ini luar biasa. Kita benar-benar berjuang dan berperan di sini. Dan kebijakan pelindungan tenaga kerja Indonesia dan PMI. Kita memperjuangkan job security, kita juga memperjuangkan income security, dan kita memperjuangkan social security untuk pekerja Indonesia dan PMI. Juga kita memperjuangkan kebijakan anggaran sehat. Nah, semuanya ini tidak hanya isu perempuan dan keluarga, tetapi juga isu-isu yang memang berpihak kepada rakyat. Karenanya begitu penting peran perempuan. Saya merasakan ketika di komisi, Yunda, ada anggota bapak-bapak, ada anggota ibu-ibu. Memang kalau kita nih agak lebih cerewet gitu kan, dan bahasanya bahasa mak-mak banget kalau kata bapak-bapak. Itulah pentingnya hadir ibu-ibu di situ tuh Yunda, gitu ya. Pentingnya ibu-ibu tuh biasanya lebih detil, lebih lebih ininya, pokoknya ngomongnya tuh lebih menyentuh gitu ya, seperti itu. Sehingga karenanya kadang-kadang malah bahkan saya disuruh gitu ya, udah ibu aja yang bicara, karena kalau emak-emak yang bicara lebih didengerin daripada bapak-bapak yang bicara, sampai seperti itu. Artinya betapa penting peran politik perempuan di sini untuk memperjuangkan semua hak ya, semua hak rakyat Indonesia dan keberpihakannya terhadap rakyat Indonesia. Bagaimana kita bisa pro ya terhadap pembangunan dan juga kepada semua yang bisa kita lakukan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia dan juga kemaslahatan umat tentu saja ya. Artinya yang kita perjuangkan semua kemaslahatan, dan khusus untuk isu perempuan dan keluarga itu lebih bisa kita usung lagi, dan saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Irwan. Bahkan kita harus mempengaruhi bapak-bapak juga untuk bisa ikut memperjuangkan aspirasi-aspirasi perempuan dan keluarga yang bisa memperkuat ya dari peran-peran politik perempuan dan keluarga. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan ya. Masih banyak harus belajar Yunda saya kepada senior-senior saya di di wanita Islam ya, yang pengalaman organisasinya sudah sangat luar biasa, dan saya pikir pengalaman organisasi di masyarakat ormas seperti PWI ini akan menjadi modal penting untuk perempuan-perempuan ini muncul menjadi para pejuang politik ya, baik itu di tingkat daerah, kota, kabupaten maupun provinsi. Ya, jadi ini Rikarkolin salah parkir dia. Oh, di mute tuh. Di mute nggak bisa nggak kedengeran ya.
Jadi pengalaman ormas ini menjadi penting dan peran ormas juga menurut saya menjadi sangat strategis sekali untuk memunculkan tokoh-tokoh perempuan di bidang politik, Yunda Marfuah. Sangat penting sekali karena pengalaman ormas ini menjadi modal utama. Di ormas kita dilatih untuk menata organisasi, untuk bisa berkomunikasi publik, untuk bisa memperjuangkan isu-isu strategis, ya seperti PW ini yang saya lihat agenda-agendanya, program-programnya sangat bersifat isu nasional gitu ya. Ini kita sudah terlatih di sini karenanya sangat penting ya berkolaborasi dan beramal jama'i ormas-ormas Islam dan ormas-ormas perempuan untuk bisa memunculkan tokoh-tokoh muslimah, tokoh-tokoh mukminah untuk menjadi perwakilan dari rakyat di parlemen nantinya. Apalagi di DPR RI. Sangat dibutuhkan. Kita merasakan sekarang ini sebagai satu-satunya partai oposisi, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Luar biasa berat. Sedikit-sedikit voting kalau di komisi itu. Kemudian hanya untuk mau membela iuran BPJS nggak naik aja kita voting gitu ya. Kemudian hanya ingin membela satu kepentingan saja kita voting antar fraksi. Betapa penting peran-peran dari perempuan ini, tapi kan alhamdulillah di Komisi 9 banyak perempuannya gitu ya. Jadi kita melakukan pendekatan komunikasi networking dan alhamdulillah kita mendapatkan support juga dari fraksi yang lain untuk kepentingan-kepentingan rakyat. Itulah pentingnya peran perempuan di dalam perjuangan politik yang insya Allah membela kepentingan rakyat dan umat insya Allah. Itu dulu mungkin Yunda Marfuah dan Mbak Yuhanip, terima kasih banyak ya. Wallahu a'lam bishawab, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa nih Bu Fida perjuangannya. Ini senior saya betul dari Semarang, kita waktu itu sama di pengurus wilayah wanita PI Wati dan sekarang beliau sudah mewakafkan dirinya dalam perjuangan Islam melalui jalur politik yaitu dalam gerbang Partai Keadilan Sejahtera. Ibu-ibu sekalian silakan apabila ada pertanyaan terkait dengan pemaparan dari Ibu Fida yang saya pikir apa yang disampaikan adalah kita lihat juga di dalam layar kaca maupun media sosial bagaimana pemerintah keberpihakan para anggota dewan terhadap umat. Kita melihat begitu banyak persoalan di masyarakat terkait dengan BPJS. Masyarakat meskipun kondisi seperti ini ternyata iuran BPJS juga naik dan sebagainya, artinya sense of crisis dari pemegang kepemimpinan di negeri ini sangat dipertanyakan. Oleh karena itu perjuangan anggota dewan yang menyalurkan aspirasi masyarakat yang terkait dengan keberpihakan terhadap masyarakat sangat dibutuhkan. Banyak yang mengklaim dirinya partainya wong cilik, tetapi ternyata hal-hal yang sifatnya demikian justru berbalikan. Nah ini kan hanya jargon semata. Silakan Ibu-ibu ada pertanyaan untuk narasumber kita yang ketiga. Bu Marfuah ada yang disampaikan, silakan Bu. Iya. Iya. Mbak Fida, kayaknya Mbak Fida udah sampai kali ya? Iya, lagi. Iya. Iya. Ibu-ibu aja dulu silakan. Ya mungkin yang kita sampaikan bahwa komisinya Mbak Fida itu beririsan sekali dengan kita, karena kita juga termasuk yang berjuang untuk stunting. Ini bulan kemarin kita juga bekerja sama dengan Yayasan Ormas Wihdatul Ummah. Kita juga mengirim bantuan untuk perempuan stunting di Garut. Garut itu 40% kalau nggak salah ya Mbak Fida. Nah ini masih tinggi. Kalau di Kalbar itu 14%. Dan mungkin angkanya hampir rata-rata seperti itu di wilayah-wilayah. Termasuk Ambon, ya Ambon juga termasuk tinggi angka stuntingnya. Nah mungkin nanti wanita Islam program kesehatan teman-teman wilayah silakan kalau ada program untuk edukasi stunting ini bisa kerjasama dengan
BKKBN dan bisa berkomunikasi dengan Mbak Vida gitu, nanti dengan PP nanti kita bisa supaya kita bisa berkomunikasi lebih dekat dengan para ibu-ibu ya, karena memang untuk stunting ini berperan besar di ibu-ibu karena kelahiran saat kehamilan itu sangat penting sekali sehingga lahirnya stunting ini, mengurangi angka stunting. Mbak Vidanya masih nyambung nggak? Mbak Vidanya sudah langsung keluar tadi, kayaknya kepental ya. Iya, kayaknya mungkin kepental. Iya, posisi. Ya mungkin nggak apa-apa Ibu-ibu dicatat aja. Nanti kita kalaupun sampaikan. beliau nggak bisa masuk lagi, kita sampaikan dan nanti di pertemuan kita bisa. Insya Allah beliau orang kita, maksudnya teman kita, kapan saja kita bisa ajak beliau berdiskusi terkait mungkin nanti saya akan mengajak juga diskusi terkait program-program ke depan gitu, mungkin untuk mungkin kita perlu walaupun kita WI tapi kita perlu minta masukan mungkin nanti SC menjelang muktamar kita butuh masukan dari luar gitu ya. Program-program strategis ke depan itu apa yang harus kita angkat gitu. Bu Asdirwati, kita WI sudah mau muktamar 2021 muktamar. Jadi tanpa terasa 5 tahun periode saya sudah hampir selesai. Jadi ini PP sudah menyiapkan panitia muktamar ini, sudah mau pleno menyiapkan panitia muktamar. Monggo ibu-ibu silakan yang ada pertanyaan. Kayaknya ini nyambung lagi kali, ini 40 lagi. Nyambung lagi enggak Mbak Enggak, Mbak, udah enggak. Enggak ya. Monggo, berjuang terus Ibu Marfuah, kita dukung. Insya Allah tetap berjuang. Kalau nggak ada nanya, ya nggak ada yang nanya, boleh deh saya nanya. Ini enggak, Bunda aja. Bu Ida, monggo. Silakan. Gimana Bu Ida, silakan. Bu Marfuah, ini sudah bergabung lagi Mbak Bu Vidanya. Silakan yang bertanya tadi ada Ya, saya Ida Kartini, Kalbar. Baik, Ibu Ida Kartini silakan langsung. Ya. Mbak Vida ada pertanyaan dari Ibu Ida Kartini. Ya. Tadi udah saya chat bahwa tadi kan kalau kita melihat kondisi dari data angka kematian bayi, kemudian data-data lainnya, bahwa bidang pendidikan dan kesehatan itu kan memang termasuk bidang yang prioritas gitu. Apakah memang dukungan anggaran di bidang ini juga menjadi prioritas? Jangan nanti mungkin ke bidang-bidang lain. Padahal kalau bidang pendidikan dan kesehatan ini fokus kita ini kan mungkin bidang-bidang lainnya akan bisa meningkat seperti itu. Kemudian karena memang kita maklumi bahwa di daerah Indonesia ini memang sangat luas. Demikian juga Kalimantan Barat yang kondisi infrastrukturnya juga belum mendukung. Dan jadi tadi saya setuju Bu Marfuah dengan program kita, mungkin untuk bahan muktamar nanti kita perlu diskusi secara khusus kira-kira program-program ke depan ini apa sesuai dengan kondisi-kondisi di daerah kita ini. Jadi mungkin stunting tadi menjadi prioritas kita juga sehingga di daerah juga membuat satu program mengarah ke sana, fokus ke sana gitu. Nah, terus terang memang program-program di daerah ini kan kita masih macam-macam, nggak fokus gitu ke arah mana. Jadi kalau di dalam muktamar nanti kita udah sepakati bahwa program-program yang kita lebih fokus sesuai dengan yang udah mewakili kondisi di wilayah seluruh Indonesia, sehingga kita kita fokus dengan program tersebut gitu, sehingga mungkin hasilnya bisa menjadi lebih kelihatan seperti itu. Dan kita pada waktu kita minta dukungan anggaran di Pemda juga itu dasarnya kuat seperti itu, karena benar-benar kita mendukung program pembangunan pemerintah baik itu di pusat maupun di daerah. Mungkin ini saran dan masukan saya, dan ini juga tentunya perlu dukungan Ibu Kurniasih yang berada di legislatif gitu ya. Dan mudah-mudahan calon-calon nanti ke depan yang akan berkiprah ke legislatif juga bisa mendukung kegiatan kita ini.
Mungkin ini dari saya. Makasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Ibu Ida Kartini. Mbak Wida ada pertanyaan tadi tentang penganggaran, Mbak. Penganggaran persoalan kesehatan sampai ke wilayah-wilayah Indonesia yang begitu luas itu seperti apa, Mbak? Keluar lagi kayaknya ya. Keluar lagi, belum direspons. Selanjutnya WI Manado ya yang mau bertanya. Oh, ini dijawab atau dikumpulin dulu pertanyaannya, Mbak? Mungkin kumpulin aja Dikumpulin ya. dulu ya. Baik. Ya. Oke. 2 pertanyaan lagi Ya, mungkin. baik. WI Manado mau ada pertanyaan? Tadi saya lihat tunjuk tangan. Lanjut ke Jawa Tengah, Bu Handayani. Manado, halo. Oh ya, Moderator Manado. Manado, ya silakan. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk efisiensi waktu, teman-teman sekalian, terkait dengan muktamar tidak lama lagi. Terus terang kami Nanti merasa dulu, Bu, yang kaitan sama Ibu pemateri dulu. Ibu materi Nanti dulu, lain-lain. silakan kalau pertanyaan pemateri. siap. Jadi terkait dengan penguatan keluarga, kalau kami kan ini Ibu pemateri, jadi nanti kalau tidak dicunkan ya. Jadi kami ini berada di daerah kristenisasi. Jamaah kita memang dari gizi buruk juga keadaannya memprihatinkan, kesehatannya. Kami ada binaan di tempat pembuangan sampah. Itu ada orang-orang yang perempuan yang pekerja pemulung, dan itu kebanyakan kami data adalah perempuan-perempuan yang pindah agama dari agama yang lain ke agama Islam. Ini tentunya banyak praktek-praktek pemahaman yang saya lihat dari sisi spiritual, sisi pengetahuan, keterampilan ini sangat di bawah, garis menengah ke bawah. Maka saya tertarik tadi tips-tips apa yang harus kami lakukan untuk mengangkat posisi mereka dari sisi spiritual, dari sisi pengetahuan dan keterampilan, sehingga mereka perempuan-perempuan ini bisa memperbaiki kehidupannya ke depan. Tentang penguatan keluarga, Ibu pemateri. Itu satu. Penguatan keluarga itu di bidang spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Mohon ini mungkin ada rumus-rumus yang di bagaimana kami akan memberdayakan ekonomi yang praktis, yang sesuai dengan kondisi mereka, karena jelas pengetahuan mereka itu rendah, dan ini jamaah kita, Ibu pemateri, mohon mungkin ada rumusan tips yang bisa kami dapatkan melalui forum ini. Terima kasih Ibu. Iya. Itu yang pertama sudah, yang kedua, sekarang yang ketiga dari Jawa Tengah lagi ya, silakan. Atau dari pengurus wilayah yang lain kalau ada. Tengah ya Mbak Anif. Oh ya, monggo silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Mufidayati ya? Mufidayati. Masih bergabung ya. dengan kita ya. Ya. Perkenalkan Bu, saya pengurus wilayah, Ketua Umum Pengurus Wilayah Jawa Tengah, yang hubungannya sangat mengapresiasi yang luar biasa kepada Ibu Mufidayati. Dapat salam dari Pak Hamid, DPRD yang Komisi 4 Bu Mufidayati. Beliau adalah suaminya Mbak Aan. Mbak Aan itu bidang organisasi Jawa Tengah. Nah, kebetulan Mbak Aan ini tidak bisa mengikuti kajian online politik Islami karena beliau juga baru kampanye pilkada. Ya, kemarin suaminya juga mencalonkan Bupati Wonogiri, ya, tapi gagal. Namun beliau menjadi DPRD RI di Komisi 4 itu. Alhamdulillah berkat dukungan wanita Islam Jawa Tengah, Pak Hamid jadi begitu.
Jadi Provinsi Jawa Tengah, PWWI Jawa Tengah juga berkontribusi terhadap politik yang ada di pusat begitu, yang dibawahi oleh Bapak Hamid, suaminya Bu Aan, Jawa Tengah di bidang organisasi begitu, tapi beliau kurang begitu aktif. Nah, yang kepengen kami tanyakan, jika ada program-program dari DPR RI tentunya ya, Jawa Tengah siap melaksanakan program, dan nanti tanggal 20, 21, 22 kami BKOW Jawa Tengah dan saya di dalamnya adalah menjadi anggota BKOW Jawa Tengah, itu nanti akan melaksanakan program stunting ya, program stunting, dan alhamdulillah saya sendiri sebagai sebagai instruktur calon pengantin. Nah, di situ stunting itu masuk di dalamnya. Dan di program Jawa Tengah, Kemenak Jawa Tengah, dan alhamdulillah saya masuk menjadi narasumbernya di Jawa Tengah, yaitu di dalam program stunting dan program calon pengantin, serta satunya ada program apa itu Bunda Marfuah, yang keluarga yang sudah menikah tapi juga diberikan Tahanan keluarga. Ya, keluarga sakinah itu loh ya Ya, Bunda Marfuah. Nah, itu. Sakinah mawaddah warahmah. Ya, itu alhamdulillah itu. Maka untuk Bu Mufidayati ya, perkenalkan kami jika ada program-program, Jawa Tengah siap melaksanakan program. Kalau suruh mengajukan proposal dan sebagainya, Jawa Tengah siap begitu, siap mengkawal untuk program-program yang ada di DPR RI maupun yang ada di DPD yang ada di Jawa Tengah begitu. Begitu salam perkenalan kami dari pengurus wilayah Jawa Tengah Bu Mufidayati. Tadi saya ngebel sama Mbak Aan dan Pak Hamid itu mengawal untuk pilkada yang ada di Wonogiri. Sekian Mbak Hanif, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami yang ada di Jawa Tengah. Salam hormat kami untuk Jawa Tengah, dan Jawa Tengah siap melaksanakan visi misi yang diusung oleh Bu Mufidayati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Handayani. Mbak Fida, semoga masih bergabung dengan kita. Ya, alhamdulillah ada 3 pertanyaan. Saya ulang. Yang pertama dari WI Manado terkait dengan penganggaran kesehatan. Yang pertama dari Ibu Ida Kartini dari PW Kalbar terkait dengan anggaran kesehatan. Seperti apa gambaran anggaran kesehatan untuk wilayah-wilayah Indonesia yang begitu sangat luas. Kemudian yang kedua dari wanita Islam Manado terkait dengan bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan kompetensi ekonomi maupun agama bagi masyarakat yang sebagian adalah mu'alaf. Dan yang ketiga dari PWWI Jawa Tengah bahwa PWWI Jawa Tengah siap menjalankan kegiatan program stunting dan program lain yang diadakan oleh DPR RI maupun DPRD Jawa Tengah. Salam hormat dari Bapak Hamid suami Ibu Aan. Silakan Ibu Fida untuk menanggapinya. Ya, terima kasih banyak Mbak Hani. Mohon maaf saya nggak tampilin ini ya karena tidak apa-apa, silakan. Berat nih kalau saya tampilin video, jadi nggak tampilin video. Ya. Ini silakan, tadi juga Mbak. Pindah. Jadi prinsipnya menjawab ketiga pertanyaan tadi, anggaran itu dan APBD ya. Jadi ada anggaran kesehatan yang dari APBN dan ada anggaran kesehatan yang dari APBD. Nah, yang dari APBN ini juga ada yang diturunkan ke daerah-daerah, tapi sebenarnya lebih banyak tuh anggaran itu dikelola oleh APBD masing-masing ya. Tapi ada beberapa program, misalnya untuk stunting itu ada sampai ke daerah. Cuma saya mesti cek ya, nggak hafal karena itu mencakup seluruh Indonesia. Kemudian juga program-program yang bisa dikerjasamakan, ya memang biasanya program-program ini lebih tune in-nya memang di daerah. Jadi nanti pasti akan
mengkoordinasikannya melalui DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten gitu. Biasanya tuh ngelinya tuh ke sana. Tapi saya kira mungkin Yundaku tersayang nih, Bunda Marfuah dan juga Mbak Hani, kalau mau lebih mendalami kemitraan dan kolaborasi amal jama'i dengan kita yang di DPR RI, saya kira kita duduk khusus gitu ya, untuk bisa bincang gitu ya, karena mungkin tadi banyak hal yang sesungguhnya justru partisipasi masyarakat itu bisa lebih optimal, bahkan diharapkan oleh pemerintah. Dan di dalam kesempatan partisipasi publik inilah ya PWI mengambil peran dalam partisipasi publik ini. Ya, saya kira kita bisa bincang-bincang lebih dalam lagi program-program dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa disinergikan, yang bisa dikerjasamakan. Ya, tadi di Jawa Tengah punya Pak Hamid ya, suami dari Bu Aan ya, salam buat Bu Aan ya Bu, udah lama nggak ketemu juga sama Bu Aan. Dan juga peran-peran strategis PWI di pusat gitu ya, karena saya kebetulan di DKI Jakarta pasti akan banyak berinteraksi dengan PPWI ya. Saya kira kita bisa bikin forum kecil gitu ya, Yunda Marfuah dan juga Mbak Hanif untuk bisa mensinergikan partisipasi publik dari PPWI apa dan peran kita di sini apa, sehingga mewujudkan satu cita-cita besar bahwa peran muslimah, peran mukminah di dalam politik ini benar-benar bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan masyarakat madani dan untuk pembelaan terhadap rakyat dan umat. Prinsipnya seperti itu. Amin. Siap insya Allah untuk bisa beramal jama'i dengan PPWI. Siap Mbak Vida, kita akan lanjutkan nanti dengan kajian-kajian selanjutnya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah tadi pagi kita juga dengan Ibu Wiwi, Mbak Wiwi siap